Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi dalam program Renungan Keluarga Kristen. Kita bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan sudah berikan untuk kita semuanya. Pagi hari ini kita mau menikmati firman-Nya. Di hari weekend ini, merenungkan semua kebaikan Allah. Bapak Ibu Saudara, mari kita naikkan syukur kita di pagi ini. Mari kita datang kepada Allah, membawa syukur kita, terima kasih kita atas segala pertolongan Tuhan. 1 minggu ini Tuhan sudah tolong Bapak Ibu Saudara dalam bekerja, dalam berkarya, dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kita. Mari kita bersama naikkan syukur, berterima kasih sebelum kita merenungkan firman-Nya. Allah kami, Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami bersyukur, berterima kasih, kagum akan kebaikan Tuhan. Tuhan yang sudah menolong kami, Tuhan memelihara kami, Tuhan yang sudah memberkati kami. Hari ini kami naikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa dalam segala hidup kami. Tuhan, kami memohon di dalam nama-Mu. Ini adalah ucapan syukur kami. Tuhan, terima kasih sudah jaga kami sepanjang kawal malam. Terima kasih Tuhan bahwa kami menikmati hari baru. Terima kasih kami diizinkan berkarya dan melayani dalam 1 minggu ini. Terima kasih untuk perlindungan-Mu yang sempurna buat rumah tangga kami, untuk keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur, kami bawa pujian, kami agungkan Engkau, Raja di atas segala raja. Kami sembah Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Berkati dan lindungi kami, hamba-Mu bersama dengan umat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing. Kami yang belajar firman ini, Tuhan bentengi kami dan berkati kami. Pimpin kami dan buat kami mengerti firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di bawah tema milik pusaka Tuhan. Kita adalah milik pusaka Tuhan. Dari Mazmur 127 ayatnya yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dimaksudkan bagian firman Tuhan ini hanya berbicara tentang anak-aanak lelaki di tengah-tengah keluarga. Bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, dituliskan memang menggunakan kata ben, ya, yang menunjukkan kepada anak-anak lelaki. Tetapi pengertian kata ben atau bin, ya, yang biasanya dimengerti halayak umumnya, itu merupakan keturunan seperti Bani Israel, keturunan bangsa, keturunan Yakub, sebenarnya berbicara begitu. Nation, sebuah bangsa. Ben tidak hanya melulu menunjuk kepada arti anak-anak lelaki. Dari bagian ini kita sebenarnya diingatkan tentang sebuah kebenaran bahwa keturunan di tengah-tengah keluarga atau anak-anak di tengah keluarga adalah milik pusaka Tuhan. Setiap kita sesungguhnya pada mulanya di tengah keluarga kita adalah seorang anak. Benar ya Bapak Ibu Saudara? Berapapun sekarang usia kita, kita semuanya pernah menjadi anak. Kita adalah keturunan. Bagian ini mengingatkan bahwa sesungguhnya keturunan di tengah-tengah keluarga itu adalah milik pusaka Tuhan. Kata milik pusaka Tuhan
menunjuk kepada warisan, tanah bagian, tanah pusaka pada masa bangsa Israel berada di tanah Kanaan, tanah berkat Allah. Masing-masing keturunan itu mendapat bagian milik pusaka itu dari keluarganya, dari orang tuanya memiliki milik pusaka. Milik pusaka menunjuk kepada warisan atau harta milik yang diteruskan turun-temurun. Harta milik pusaka yang disayangi, milik kepunyaan yang begitu berharga. Bapak Ibu Saudara, milik pusaka ini tidak boleh jatuh pada suku yang lain. Jadi harus terus dipelihara dan terus-menerus. Kalau Alkitab menjelaskan dan Salomo menceritakan di sini, menegaskan, mengingatkan bahwa sesungguhnya semua keturunan itu adalah milik pusaka Tuhan. Menjelaskan bahwa keturunan di tengah-tengah keluarga sebenarnya bukanlah milik dari keluarga itu, tetapi merupakan milik pusaka, harta kesayangan dari Tuhan sendiri. Memahami bagian ini membuat kita harus meresponinya dengan benar, meneguhkan hati kita bahwa sesungguhnya keberadaan kita di bumi ini adalah keberadaan yang spesial. Karena saya dan Bapak Ibu Saudara adalah harta kesayangan Tuhan, milik pusaka Tuhan yang tidak akan ditelantarkan, yang tidak akan dibiarkan, yang tidak akan luput dari pandangan Allah karena kita milik pusaka Tuhan. Keluarga Kristen sekalian, Bapak Ibu Saudara, kita adalah milik pusaka Tuhan, harta kesayangan Tuhan. Maka percayalah bahwa keluarga kita, keturunan kita diperhatikan, dikasihi karena kita adalah harta kesayangan Tuhan, milik pusaka Tuhan. Yang pertama, bersyukur kita ini berharga. Percaya kita ini diperhatikan karena kita milik pusaka Tuhan. Yang kedua, berbicara tentang keturunan adalah milik pusaka Tuhan. Mengingatkan tugas kita, Bapak Ibu, para orang tua di dalam mengasuh anak. Anak yang ada di keluarga kita, keturunan yang ada di keluarga kita, anak-anak atau cucu-cucu, sesungguhnya bukan milik keluarga kita, tapi miliknya Tuhan. Kalau keturunan, anak-anak, cucu-cucu itu adalah milik pusakanya Tuhan, harta kesayangan Tuhan, bagaimanakah kita harus mengasuhnya? Bagaimana kita harus membawa hidup mereka kepada sang pemilik hidupnya? Anak-anak diasuh dengan kasih kepada Kristus. Anak-anak tidak boleh diasuh sesuai dengan kemauan kita sendiri, karena mereka adalah milik pusaka Tuhan. Cara kita bertutur kata, cara kita bersikap, memperlakukan anak, sekalipun mereka adalah keturunan di tengah-tengah keluarga kita, kita tidak bisa sesuka hati, karena mereka milik pusaka Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara dititipi sebuah mobil oleh pejabat di pemerintah kita, di wilayah kita berada, mobil itu dititipkan, mobil itu harta kesayangannya. Bagaimana Bapak Ibu memperlakukannya? Apakah membiarkan mobil itu digoresi? Apakah membiarkan mobil itu dicoret atau dipukul dengan batu sehingga penyok? Dan saat sang pemilik yang menitipkan itu mengambilnya, mobil itu penuh dengan coretan dan dengan bekas-bekas pukulan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Hal ini mengingatkan kita bagaimana kita mengasuh anak. Tiap-tiap hari, hati anak kita itu fragile. Anak kita itu manusia
Yang punya hati juga seperti Bapak Ibu Saudara, bisa terluka, bisa memar, terbentur, bisa tergores seperti cat sebuah mobil jika tergores. Bapak Ibu Saudara, harta kesayangan milik pusaka Tuhan yang ada di keluarga kita, seringkali dan tanpa kita memikirkan bahwa yang sedang kita asuh, bahwa yang sedang kita rawat, bahwa yang sedang ada di tengah-tengah kehidupan keluarga kita adalah milik pusaka Tuhan. Kata-kata kita melukai, bahkan mungkin bukan hanya melukai, tapi menghujam, tapi menghina, tapi merendahkan, menyebutkan kata-kata kasar kepada anak-anak kita atau cucu-cucu kita. Mari kita bertobat. Jika kata-kata kita sekeras batu yang menghantamnya dan itu bisa memar, seperti lemparan batu yang dikenakan kepada mobil yang baik, harta kesayangan sang penguasa. Anak-anak kita milik pusaka Tuhan. Saat Tuhan mengambil anak-anak kita, Tuhan melihat bagaimana hatinya. Apakah hatinya hancur? Apakah hatinya terjaga dengan baik? Bapak Ibu Saudara, setiap orang tua diingatkan bahwa anak-anak, keturunan-keturunan yang ada pada keluarga kita bukan milik kita sendiri, tapi milik pusaka Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan. Sekarang belum terlambat. Jika pola pengasuhan kita adalah pola pengasuhan gaya diri kita sendiri, style kebenaran menurut kita sendiri, yang paling baik bertobat. Karena kita harus membawa anak-anak kita kepada sang pemiliknya, yaitu sang penguasa langit dan bumi, Bapa di sorga. Anak-anak kita harus kita perlakukan sebagai milik pusaka Tuhan, yang harus kita bawa kepada Tuhan, yang harus kita jaga hatinya, yang harus kita perhatikan bagaimana dia mengenal sang pemilik itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita harus berjuang memeliharanya? Bukan hanya fisik yang harus diberi makan, tapi perhatikan juga hatinya, perhatikan juga jiwanya yang butuh firman Tuhan. Apakah orang tua sudah memberi cukup makanan rohani buat anak-anak, buat keturunan Bapak Ibu Saudara? Apakah Bapak Ibu Saudara sudah memperhatikan kehidupan imannya di dalam Kristus? Sehingga suatu hari saat Tuhan bertanya, bagaimana milik pusaka saya? Apakah kau sudah jaga dengan baik? Apakah kau sudah pelihara dengan baik? Apakah kau sudah buat dia mengerti siapa aku? Apakah kita menuntutnya dengan tekanan-tekanan akademis, dengan tuntutan-tuntutan prestasi untuk membanggakan diri kita? Seringkali dan banyak anak tertekan sekarang ini karena kalau tidak berprestasi, karena kalau nilainya tidak baik nggak dapat pujian, nggak pernah dapat reward, tapi yang dapat adalah makian, tekanan, kutukan. Bapak Ibu Saudara, mari hari ini kita peluk anak-anak yang Tuhan berikan buat kita. Kita minta ampun kepada Allah. Dan setiap kita, mari kita percaya, setiap kita ini milik pusakanya Tuhan. Maka kalau milik pusaka Tuhan, kita akan dipelihara, kita akan diperhatikan, kita akan diawasi, kita akan dijaga oleh Tuhan. Don't worry, be trust to Jesus. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya setiap kita adalah milik pusaka Tuhan. Mari jalani hidup kita sebagai milik pusaka Tuhan dengan hati yang percaya, dengan hati mengasuh anak dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk pertolongan-Mu, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini kami diteguhkan dengan dua hal. Bagaimana kami harus percaya kepada Tuhan, tidak perlu khawatir, karena sesungguhnya kami adalah milik pusaka Tuhan. Kami harta kesayangan Tuhan yang akan diperhatikan dan tidak akan dibiarkan. Kami dipantau selalu oleh Tuhan, dan kami
percaya Allah memperhatikan kehidupan rumah tangga kami, memperhatikan kebutuhan kami, memperhatikan kesehatan kami, memperhatikan pelayanan kami, memperhatikan segala sesuatu yang kami kerjakan. Engkau memperhatikan jika ada orang-orang jahat di sekeliling kami. Engkau akan membentengi kami, karena kami milik pusaka Tuhan, harta kesayangan Tuhan. Ampuni kami sebagai orang tua saat kami mengasuh anak-anak kami menurut cara kebenaran kami, tanpa memperhatikan Tuhan sebagai pemilik dari anak-anak kami. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mempercayai kami untuk anak-anak yang Tuhan percayakan, anak-anak di rumah kami, ataupun anak-anak dalam asuhan rohani kami, anak-anak dalam asuhan pelayanan kami secara rohani. Terima kasih untuk setiap kepercayaan Tuhan. Tolong kami untuk membawa mereka, mengembalikan mereka dalam keadaan yang baik, sebagaimana Tuhan memberikannya kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Ibu Saudara dalam segala karya hari ini. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Milik pusaka Tuhan, harta kesayangan Tuhan, selalu diperhatikan oleh Tuhan.